Assalamualaikum Sobat Siar. Pernahkah Anda membayangkan bahwa sebuah surat yang hanya terdiri dari 4 ayat bisa mengandung makna begitu mendalam tentang kehidupan dan tujuan penciptaan manusia? Surat Al-Ikhlas, meskipun pendek, adalah satu surat yang paling agung dalam Al-Quran. Ia tidak hanya menjadi inti ajaran tauhid, keesaan Allah, tapi juga menyimpan rahasia kata murni yang sering luput dari perhatian kita. Kata ikhlas dalam bahasa Arab merupakan turunan khalasa yang artinya murni, tak campur, jelas dan bersih. Kata murni inilah yang akan kita telusuri melalui tafsir para ulama besar seperti Ibnu Katsir, Ibnu Abbas, dan Said Qutb. Arti surat Al-Ikhlas tentunya perlu dimaknai lebih dalam dengan memahami tafsirnya. Berikut tafsir surat Al-Ikhlas dari ayat pertama sampai keempat. Ayat pertama, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Menurut Said Qutb, bunyi arti surat Al-Ikhlas ayat pertama juga bermakna serupa dengan wahid. Hal ini berarti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat dipersekutukan dengan apapun. Ini adalah ahadiyatul wujud, keesaan wujud. Karena itu tidak ada hakikat kecuali hakikatnya, dan tidak ada wujud yang hakiki kecuali wujudnya. Segala maujud yang lain hanyalah berkembang atau muncul dari wujud yang hakiki itu dan berkembang dari wujud zat itu. Tulis Said Qutb dalam tafsir Fi Zilalil Quran. Ayat kedua, Allah tempat meminta segala sesuatu. Ibnu Abbas menjelaskan tafsir ayat ini. Maksudnya adalah seluruh makhluk bergantung pada Allah dalam kebutuhan dan sarana mereka. Dialah Tuhan yang maha sempurna dalam perilakunya, maha mulia, yang maha sempurna dalam kemuliaannya, maha besar, yang maha sempurna dalam kebesarannya. Sedangkan menurut Said Qutb, arti As-Samad secara bahasa Tuhan yang dituju, yang suatu perkara tidak akan terlaksana kecuali dengan izinnya. Allah adalah Tuhan yang tiada Tuhan sebenarnya selain Dia. Dialah satu-satunya yang dituju untuk memenuhi segala hajat makhluk. Ayat ketiga, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tafsir ayat ketiga surat Al-Ikhlas menurut Ibnu Katsir bahwa Allah tidak beranak, tidak diperanakan, serta tidak memiliki istri. Sementara Said Qutb juga menjelaskan bahwa arti surat Al-Ikhlas ayat ketiga adalah bahwa Allah itu tetap abadi, azali. Dengan kata lain, sifat Allah itu mutlak dan tiada yang mustahil bagi Allah. Ayat keempat, dan tiada sesuatu yang setara dengan Dia. Menurut Said Qutb, makna ayat ini adalah tidak ada yang sebanding dan setara dengan Allah, baik dalam hakikat, wujudnya, maupun sifat zatiyahnya. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa surat Al-Ikhlas adalah penegasan mutlak tentang keesaan Allah. Ini adalah pondasi utama dari kemurnian tauhid, keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah
tanpa campur tangan konsep-konsep palsu seperti Trinitas atau dewa-dewa yang lain. Said Qutb melihat surat Al-Ikhlas sebagai panggilan untuk kembali kepada fitrah manusia, yaitu kodrat alami. Iman yang murni adalah iman yang sepenuhnya tunduk kepada Allah semata, tanpa intervensi nilai-nilai materialistik atau paganisme. Melalui tafsir Ibnu Katsir dan Said Qutb, kita dapat menyimpulkan bahwa kata murni dalam surat Al-Ikhlas memiliki dua dimensi utama. Dimensi teologis, kemurnian tauhid adalah pondasi utama dalam hubungan manusia dengan Allah. Keyakinan yang murni berarti mengakui Allah adalah satu-satunya pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta, tanpa adanya campur tangan konsep-konsep lain. Dimensi spiritual, kemurnian hati adalah hasil dari upaya terus-menerus untuk membersihkan jiwa dari dosa syirik dan godaan dunia. Hati yang murni adalah hati yang selalu kembali kepada Allah dalam segala situasi. Sebagai penutup, surat Al-Ikhlas adalah undangan untuk kembali kepada kemurnian tauhid. Setiap kali kita membacanya, ingatlah bahwa ia adalah cerminan hati kita sendiri. Jika kita ingin hidup dalam cahaya ilahi, pastikan bahwa hati kita telah dibersihkan dari segala kotoran syirik dan keraguan. Karena hanya dengan kemurnian itulah kita dapat mencapai kedekatan sejati dengan Allah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.